Dulu lulus kuliah ya dari ITB, saya berkarir di perusahaan keluarga. Saat itu mertua saya punya perusahaan pengolahan kayu di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ya, pada saat itu saya diminta untuk menjadi ya tim manajemen lah. Ada produksinya adalah kayu pinus yang tujuan utamanya adalah untuk diekspor ke Korea. Nah, jadi itu yang karir pertama kali saya pasca lulus kuliah di ITB. Usia sekitar 28-29 tahun lah. Ya, baru nikah gitu kan. Lulus, nikah, terus cari kerjaan, tapi kemudian saya mengambil peluang yang ada di lingkungan keluarga. Tapi tentu saya sambil juga tentu ingin ya mencari pekerjaan yang lebih sifatnya lebih umum dan bukan di lingkungan keluarga. Nah, jadi setelah itu saya baru masuk ke sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan desain, konsultan perencanaan, namanya BDA Design. Itu di Jakarta, dipimpin oleh seorang tokoh ya, seorang profesional di bidang industrial design dan graphic design, namanya Irfan Nukman. Ya, nah singkat cerita, setelah itu saya masuk ke Astra Mobil, grup Astra Mobil. Setelah itu barulah saya bersama teman-teman bikin perusahaan namanya Digital Media. Nah, Digital Media ini perusahaan yang bergerak di bidang IT, multimedia. Nah, kliennya itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, proyeknya apa? Proyeknya adalah membangun sistem perizinan satu atap terpadu. Ya, zaman itu itu masuk di zaman reformasi lah, setelah 98. Nah, jadi masa itu kan masa di mana euforia pemerintahan yang bersih mulai masuk. Dan itu menjadi semacam tuntutan kebutuhan dari pemerintah daerah untuk membangun yang namanya good governance, kemudian clean government kan gitu kan. Nah, clean government atau good governance itu dimulai dari transparansi dan akuntabilitas. Nah, sama persoalan masa Orde Baru itu kan persoalan-persoalan perizinan yang mengakibatkan timbulnya korupsi, kekuasaan yang kuat yang kemudian membuat adanya semacam penyalahgunaan kewenangan. Nah, disitulah kemudian kita mulai berkiprah. Bagaimana mengcapture, bagaimana memetakan satu daerah dengan yang lain. Jadi proyeknya itu dari Kementerian Dalam Negeri namanya SPPOD 2. Nah, saya bertahun-tahun itu keliling semua daerah. Ketemu bupati, ketemu wali kota, ketemu gubernur. Urusannya apa? Urusannya tadi dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih, yang transparan, yang dimulai dari sebuah perubahan sistem, terutama di sistem perizinan. Nah, sampai satu titik akhirnya terbentuklah KPK. Makanya begitu KPK dibuka, waktu itu kan kita daftarnya itu online. Jadi dibuka saya ingat ya waktu itu hari Sabtu, tanggalnya saya nggak ingat, tahun 2005 lah ya, awal 2000, akhir 2004 ya. Ada sebuah iklan di mana ada namanya Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara lah ya, sebelum jadi KPK. Kemudian muncul undang-undang terbentuknya KPK, dan dari situlah kemudian KPK mulai melakukan rekrutmen pegawai. Nah, jadi saya yang merasa begini, wah, selama ini saya keliling Indonesia,
ketemu bupati, gubernur, sekda. Ya kita tadi ditempatkan pada posisi yang sangat sulit. Nah begitu KPK dibentuk, saya daftar, dan tentu prosesnya kan kita tidak mengikuti. Jadi prosesnya mulai masukin berkas-berkas, administrasi, terus nanti di email lagi, dibalas emailnya, Anda sudah lolos proses administrasi, kan gitu kan. Silahkan mengikuti proses tes potensi, kan gitu kan, tanggal sekian di mana, kan gitu kan. Udah kita ikutin lagi, terus tes potensi, ada tes psikologi, sampai kemudian ada tes ujung-ujungnya itu setelah bertahap ya, ada yang namanya tes wawancara, interview dengan end usernya. Siapa? Ya tentu pimpinan KPK lah saat itu yang sudah terpilih. Nah di situ di wawancara saya sampaikan, kenapa mau masuk ke KPK? Ya salah satunya kan kita pengen namanya pemerintahan ini bersih. Tapi saya melihat sendiri, mengalami sendiri bagaimana praktek-praktek pemerintahan yang tidak bersih itu ada di depan mata kita. Meskipun proyeknya Kemdagri pada saat itu, SPPOD 2 itu menjadi jalan pintu masuk untuk tadi merubah sistem pemerintahan yang tadinya tidak transparan menjadi transparan. Tetapi dalam prakteknya kan kita menghadapi manusianya yang masih KKN lah zaman dulu kan gitu kan. Ya setelah melalui rangkaian proses, akhirnya saya berhasil masuk di KPK menjadi bagian dari 110 orang pegawai KPK di batch namanya Indonesia Memanggil 1 tahun 2005. Nah, jadi memang itu kurang lebih proses masuk ke KPK. Saya berkarir dari 2005 dari fungsional, ya. Tapi sejak awal alhamdulillah saya diikutkan dalam berbagai training. Jadi teman-teman saya, waktu itu kan kita pendidikannya itu di Secapa Polri Sukabumi. Nah, saya dicampur dengan Polri, dengan teman-teman dari BPKP, teman-teman dari Kementerian Keuangan, dan sipil lainnya itu kembalilah diberikan pelatihan di yang namanya Secapa Polri Sukabumi. Ya, selama beberapa bulan. Nah, setelah itu, setelah selesai pendidikan di Sukabumi, saya tidak langsung masuk kerja karena saya terpilih 10 orang kalau nggak salah, 10 orang yang kemudian melanjutkan pendidikan di Jakarta Center for Law Enforcement JCLEC, Jakarta Center di Semarang, di Akpol. Nah, 10 orang itu kemudian kita diberikan pelatihan dari kepolisian Inggris waktu itu ya, untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan bagaimana negara-negara persemakmuran, negara-negara barat itu menangani urusan-urusan pencegahan dan penanganan korupsi. Dan itu berkali-kali, jadi artinya saya ikut dalam pelatihan, kemudian pulang sebentar, kemudian saya diminta lagi untuk ikut lagi pelatihan, terus berkali-kali. Jadi mungkin saya di JCLEC itu saya punya mungkin ya sekitar 8 atau 10 sertifikat pelatihan dari Jakarta Center for Law Enforcement yang ada di Akpol Semarang. Jadi berbagai macam dinamika yang ada di KPK ya saya ikuti, dan kemudian juga beberapa jabatan ya, mulai dari PLH, kemudian juga sempat jadi PLT, beberapa direktorat, dan terakhir jadi Direktur Pembinaan Jaringan Antar Komisi dan Instansi di bawah Kedeputian Informasi dan Data. Ya, sampai akhirnya di akhir 2017 saya diminta oleh Kang Bima untuk mendampingi beliau maju di dalam kontestasi Pilkada 2018. Saya menyampaikan surat permohonan pengunduran diri pada saat itu dan disetujui di awal 2018 lah. Untuk kemudian di bulan waktu itu Pilkada di bulan April apa Juni
April kalau nggak salah, April 2018. Betul. Nah, setelah itulah saya kemudian menunggu. Jadi begitu April itu terpilih sebagai wakil wali kota Bogor, saya baru tahu di bulan Juni 2018 bahwa pelantikannya itu akan dilaksanakan di April 2019. Pada saat itu kan status saya sudah sebagai wakil wali kota. Artinya tergantung kembali ke masalah karakter individu ya. Kan ini sebuah tantangan besar itu. Kalau orang gatel-gatel kan pengennya udah terpilih ya mungkin bisa aja cawe-cawe kan. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya nggak pernah berandai-andai ya. Saya orang yang realistis dan tentu yang namanya karir ya harus diperjuangkan ya. Karena begini, belum 1 tahun sudah COVID. Kan dilantik itu April 2019. Kemudian ya saya nggak pernah berpikiran berandai-andai. Jadi justru saya laksanakan tugas sebaik-baiknya itu aja. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih nomor 1 yang namanya pekerjaan itu harus ditekuni ya. Dan tidak bisa yang namanya pekerjaan itu kemudian dianggap beban, jadi memang harus dihadapi dengan sikap terbuka ya, dan tentunya saya tidak pernah, saya merasa tidak pernah saya berstatement seperti itu. Yang namanya kebutuhan itu tentu datang dari komitmen baik kepada keluarga maupun kepada lingkungan kita. Ya. Kalau buat saya bersyukur di lingkungan keluarga saya kan tidak ada tuntutan-tuntutan. Jadi kan itu modal. Artinya saya kerja aja. Ya, tidak perlu berandai-andai. Wah, saya tahun sekian saya harus punya rumah seperti ini, tahun sekian harus punya mobil seperti ini. Nah, itu kan saya tidak ada tendensi ke sana. Jadi buat saya apapun ya yang dilakukan itu dan berapapun kompensasinya ya itu harus kita terima. Ya kecuali tadi kalau memang ada tuntutan, apalagi dari keluarga, nah itulah jebakan itu mungkin mulai terbuka. Kemudian kalau misalnya kita ada komitmen dengan pihak ketiga dengan jumlah yang besar, nah itu juga kita lebih membuka lagi peluang untuk kita melakukan langkah-langkah yang membahayakan kalau menurut saya. Ya, nah kalau kemudian kita mulai dari sebuah komitmen di mana kita bekerja dengan sebaik-baiknya, insya Allah ya aman-aman saja. Saya terima kok, nggak pernah ngeluh. Istri, keluarga saya nggak pernah ngeluh. Jadi kita bersyukur. Nah dari bersyukur itulah kemudian kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Jadi saya tidak ngomentarin kalau di sebelah seperti apa, tapi intinya sih saya melihatnya dari sebuah proses ya di mana kita sendiri harusnya bisa mengukur diri. Tentu prioritas-prioritas ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, itu tentu memiliki kadar prioritas masing-masing. Misalnya kita bicara transportasi, ya tentu masalah transportasi ini ada 2 masalah yang harus kita benahi. Yang pertama infrastrukturnya, ya, termasuk juga model transportasi mana yang kemudian harus kita pilih, ya. Dan kemudian juga tentu masalah-masalah bagaimana kita mengkolaborasikan semua konsep yang kita ajukan ini dengan seluruh stakeholders. Ya, jadi intinya prioritas-prioritas di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, transportasi, lingkungan, dan sebagainya, ada skala-skala prioritas yang harus kita selesaikan. Dan itu nanti akan kita jawablah secara lebih rinci dalam visi misi. Saya ingin berpesan sederhana saja ya. Yang pertama, tentu untuk memilih seorang pemimpin itu perlu namanya partisipasi. Jadi
apapun yang terjadi ya, kondisi bagaimanapun ya, intinya partisipasi itu harus tinggi. Jadi jangan hanya misalnya punya mimpi, tapi untuk datang ke TPS saja dia enggan, segan. Jadi saya melihatnya tadi bagaimana Kota Bogor akan dibangun sesuai dengan cita-cita dan harapan tanpa kemudian langsung ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif. Nah, partisipasi ini juga kan bukan hanya pas nyoblos saja, bukan hanya di ujung saja, tapi tentu masyarakat harus bisa menilai dari sekarang secara objektif siapa kira-kira person atau orang, individu yang kira-kira layak untuk bisa menempati posisi wali kota Bogor. Nah, partisipasi itu juga ditujukan, tadi contohnya, ada puluhan, ada ratusan relawan. Nah, itu sebetulnya sudah merepresentasikan bagaimana sesungguhnya masyarakat kota Bogor berpartisipasi dalam kontestasi pilkada, kan gitu kan. Kemudian yang kedua tentu untuk bisa mendekatkan mimpi dengan kenyataan, kita harus menyandarkan harapan itu kan pada seseorang yang sudah punya semacam track record lah ya. Kalau buat saya pribadi, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk mendampingi Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya, dan saya cukup punya pengalaman ya di bidang pemerintahan birokrasi, termasuk juga di KPK. Saya pikir masyarakat insya Allah bisa menilai secara lebih objektif dan bagaimana kira-kira memandang masa depan dan tentunya kepada siapa mereka menaruh harapan. Dan insya Allah tentu saya berharap mereka akan lebih objektif dan tentu saya berharap mereka akan menjatuhkan pilihan kepada orang yang tepat. Sebetulnya banyak ya, ada puluhan mungkin ya, ada puluhan kenangan indah. Tapi yang paling menurut saya ya, yang paling membuat saya cukup merasa bangga gitu kan. Saya bisa mempersembahkan kepada pemerintah Kota Bogor, kepada masyarakat Bogor, aset yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bogor membangun sebuah kantor pemerintahan, kantor pelayanan kepada masyarakat yang lebih representatif. Ya, itu bukan perjuangan yang mudah. Ya, saya percaya lah ya, dalam situasi dan kondisi ekonomi Indonesia yang pasca COVID itu kan kondisinya luar biasa berat ya. Tetapi akhirnya kita bisa mempersembahkan ya aset. Dan aset ini bukan cuma satu hektar. Yang berhasil kita kembalikan kan juga banyak. Ya, termasuk bukan hanya 6 hektar bakal lokasi untuk tempat pemerintahan Kota Bogor masa depan. Ya, ada 7 kilometer ya, modal jalan yang nantinya akan kita kenal sebagai Bogor Inner Ring Road. Ya. Di luar itu ada lagi, misalnya Pasar TU Kemang, yang tadinya belum tercatat di dalam aset neraca Kota Bogor sudah masuk. Apalagi, misalnya beberapa aset yang mungkin belum tercatat atau kalaupun dicatat tetapi belum dimanfaatkan. Ada sekitar 4 hektar ya, atau 3, sekian hektar ex Panca Hafat di BNR. Itu juga rangkaian proses perjuangan yang tidak mudah, dan buat saya begitu itu bisa diperjuangkan dan bisa diselesaikan dan bisa kemudian diserahkan kepada pemerintahan Kota Bogor, itu adalah sebuah kepuasan batin buat saya. Ya, untuk masyarakat Kota Bogor yang saya cintai dan saya banggakan, Kota Bogor ini adalah kota sejuta harapan. Ya, kota ini punya potensi yang luar biasa. Kota Bogor memiliki semacam ikatan kuat antar warga, dan inilah modalitas yang dahsyat untuk menjadikan Kota Bogor kota yang maju,
kota yang sejahtera, kota yang nantinya menjadi kebanggaan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Dedi Rahim. Saya sebagai seorang istri dan sebagai pendampingnya Kang Dedi Rahim, saya memohon doa dan memohon dukungan perjuangan kami untuk di Kota Bogor, dan semoga apa yang menjadi perjuangan kami di sini bisa berkah dan bermanfaat untuk orang lain. Bukan sekedar itu aja, karena saya tahu sekali suami saya itu sangat mencintai Kota Bogor, dan insya Allah kita sama-sama bisa membangun Kota Bogor, dan Kota Bogor bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.